Allah. Wong budal kaji yo gak seneng. Salat sembahyang iku yo kanggo awake dhewe, makane Allah gak seneng. Wong budal kaji Allah yo gak seneng, iku yo kanggo awake dhewe. Wong zikir wirid Allah gak seneng, iku yo kanggo awake dhewe. Lho, wong poso Allah gak seneng. Pengedas yo ora seneng, iku yo kanggo awake dhewe. Sing disenengi Allah apa mung siji. Lho, jelas ngono niku Al-Qur'an. Makane Allah gak seneng wong salat, yo gak seneng wong bertasbih jilid yo gak seneng, wong budal kaji gak seneng, wong poso gak seneng, kabeh mung kanggo awake dhewe. Sing disenengi Allah mung siji, wong sing ahli sedekah. Just tenan YouTube-mu Guston. Aja di skip ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat-sahabat seluruh dunia dimanapun berada, mulai dari ujung dunia sampai ke pelosok-pelosok dunia. Untuk kesempatan kali ini untuk Ki Ageng Purwo kedatangan untuk tim YouTuber. Nah, tim YouTuber ini juga semua ini sudah profesional, semua ini sudah menguasai sampai ke ujung dunia. Jadi pertama-tama tetap sholawat serta salam tetap tunjuk wonten ngasodanipun penghulu kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kita sudah diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dan juga kita sudah diberi kesehatan jasmani, rohani, kesehatan iman Islam. Yang selanjutnya untuk sahabat-sahabat kami, wabil khusus untuk tim YouTuber yang sudah profesional, yang sudah menguasai di bidang YouTuber. Ini juga video-video atau konten-konten yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini semua berada di rumahnya Ki Ageng Purwo. Ini tidak ada video atau konten yang rekayasa. Semua ini konten real apa adanya. Jadi untuk sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk membantu sahabat-sahabat kami untuk like dan subscribe. Ini YouTube apa mas namanya mas? Guston Channel. Jangan lupa subscribe juga untuk Guston Channel. Yang selanjutnya Suko Miarso. Ini juga YouTube-nya juga luar biasa juga. Yang selanjutnya Galeri Kampung Desa. Galeri Kampung Desa. Jangan lupa ini juga YouTuber profesional semua. Yang selanjutnya mas? Ini dari Ranger Desa. Yang mana Ranger Desa? Yang pegang kamera ini Ya. YouTuber dari Ranger Desa. Yang satunya Pak Ji Channel. Pak Ji Channel. Pak Ji Channel ini juga menguasai alam goib, juga menguasai alam nyata juga. Jangan lupa untuk YouTube-nya Pak Ji Channel juga di subscribe. Oke. Jawab. Oh, temu tanglet nggih. Nggih. Sing dimaksud kisah perjanjian Sabdo Palon kalih Syekh Subakir niku dos pundi? Lah, makanya niku nggih. Kadang itu yang namanya sejarah. Yang namanya sejarah itu pasti ada perbedaan. Kadang itu ada juga sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, sesama guru, sesama sesepuh. Kadang itu cara penyampaiannya itu beda, tetapi tujuannya sama. Tapi itu harus dimaklumi. Nah, kalau yang saya pahami, jadi emang kisah antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Berarti ini nanti sangkut pautnya dengan Islam. Masuknya Islam ke tanah Pulau Jawa. Makanya sejarah itu penting. Sejarah jangan sampai sejarah itu kita lupakan. Jangan sampai sejarah kita lupakan. Karena kalau sudah kita itu tidak paham tentang sejarah, wong kita itu hidup, kita itu ibaratnya dilahirkan procot, kita itu di tanah Pulau Jawa. Ya kita tidak boleh meninggalkan adat Jawa. Karena apa? Karena Sabdo Palon dengan Syekh Subakir itu sudah ada perjanjian khusus. Boleh istilahnya itu Syekh Subakir mengislamkan di tanah Pulau Jawa, boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh maksa. Yang kedua, boleh mengislamkan
Syekh Subagir di tanah Pulau Jawa, tetapi tidak boleh meninggal adat Jawa. Intinya Jawa iku digawa, Arab digarap. Suatu saat kalau wong Jawa iku wis ora ngerti Jawane, wong Jawa iku ilang Jawane. Lho niki janjine antara Syekh Subagir kali Sabdo Palon, nak wong Jawa iku ilang Jawane, wong Jawa wis ora ngerti Jawane, Sabdo Palon suatu saat akan nagih janji. Lho nagih janjine Sabdo Palon pripun? Nah niki pun perjanjian kali Syekh Subagir. Dadi ana wong loro tandane Sabdo Palon nagih janji niku yen ana wong loro esuk, awan iku mesti mati. Yen loro awan, sore mati. Yen loro sore, bengi mati. Yen loro bengi, esuk mati. Akeh omo, akeh begebluk, akeh bencana, ya iku tandane wong Jawa wis ilang Jawane, wong Jawa wis ora ngerti Jawane. Dados urip teng tanah Pulau Jawa niki kedah Jawa digawa, Arab digarap. Sok-sok urip nang tanah Pulau Jawa sok kemarat nggih mboten saged. Ngoten lho. Dadi intine nggih Jawa tetep digawa, Arab digarap, padha-padha mlakune. Saling menghormati, saling menghargai. Lah ngoten. Nggih, matur suwun nggih Ageng. Nggih, iki perjanjiane Syekh Subagir kalian Sabdo Palon mengenai mengislamkan tanah Jawa. Nah, ini kan ada perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subagir. Sementara boleh mengislamkan di tanah Jawa. Nah, mengislamkan di tanah Jawa ini kan ada beberapa wali yang menyebarkan. Mungkin yang ada gambar di sini semua. Nah, akhir-akhir ini ada ustadz-ustadz yang menyebarkan jika wali itu bla 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 bla, nggak ada istilahnya seperti itu. Nah, terus pundi ngeten niku. Kalau penanggapan saya, lah kok dibilang wali itu tidak ada. Oh sebelum ada kita itu mestinya kan ada wali-wali ini dulu. Nah, selesai ke wali ini nggak ada, berarti kan diteruskan oleh kiai-kiai, ulama-ulama. Ini kan sudah jelas, sanad-sanadnya kan sudah jelas semua. Kenapa dibilang tidak ada? Padahal kita itu orang Islam, kita itu orang NU, jelas kita itu percaya dengan guru-guru kita. Sedangkan orang NU itu sanadnya harus jelas. Kita itu punya guru siapa, guru kita punya guru siapa ini wajib kita cari. Makanya orang NU itu disarankan mencari guru itu sanadnya yang jelas. Biar besok kita di alam kubur itu tidak bingung. Nah, kalau guru kita itu gerumbul ya besok kita di alam kubur ya nyarinya gerumbul, kan seperti itu. Iya. Gus Ki Ageng Purwo ya, bisa boleh saya panggil Gus ya? Iya. Kalau mewakili teman-teman pada kali ini saya ingin penjelasan atau uraian antara kata-kata spiritual dan supranatural. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk menanggapi atau menjelaskan untuk pertanyaan Pak siapa? Pak Wito. Pak Wito YouTube-nya? Galeri Kampung Desa. Dari Pak Wito YouTube-nya Galeri Kampung Desa. Pertanyaannya Pak Wito itu juga masuk akal juga. Ini perlu dijelaskan. Yang ditanyakan Pak Wito itu mengenai spiritual dan supranatural. Betul sekali. Kebanyakan orang awam itu ibaratnya untuk menilai atau menganggap spiritual itu juga dianggap supranatural. Supranatural itu juga dianggap spiritual. Sedangkan ini beda. Kalau spiritual itu luas. Orang bisa supranatural, belum tentu bisa spiritual. Tapi kalau orang spiritual jelas bisa supranatural. Nah, apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual itu roh. Nah, jangan salah arti spiritual dianggap dukun, jangan. Spiritual, apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual itu roh. Nah, harus dipahami untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan YouTube-nya sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada. Kita jelaskan
Untuk spiritual itu luas. Suatu contoh, nah ini semua agama ini mempunyai spiritual sesuai dengan kepercayaan dan sesembahannya masing-masing. Suatu contoh untuk spiritual Islami atau spiritual NU, nah, intinya spiritual Islam. Spiritual Islam itu mempunyai perjalanan. Nah, perjalanan seperti apa? Makanya spiritual dengan supranatural itu beda. Spiritual mempunyai perjalanan menuju ke Allah. Sampailah ke Allah, itu turunlah kekuatan. Nah, contohnya perjalanannya seperti apa Ki Ageng Purwo untuk spiritual Islami? Suatu contoh, kita sholat 5 waktu, ini namanya kita juga berspiritual. Kita istighosah, tahlil, ini juga kita berspiritual. Kita sholat malam, ibaratnya sholat hajat atau sholat duka, ini namanya juga kita berspiritual. Kita bertasbih, ini juga namanya kita berspiritual. Jadi spiritual itu mempunyai perjalanan dan perjalanan. Kayak kita puasa itu namanya juga kita berspiritual, mempunyai perjalanan menuju ke Allah. Sampailah kita menuju sampai ke Allah, disinilah turun kekuatan dari Allah. Nah, bedanya spiritual dengan supranatural, yang supranatural itu identik dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan di dalam tubuhnya ini digali, dikeluarkanlah kekuatan di dalam tubuhnya. Ini ciri-ciri seorang supranatural. Yang kedua, seorang supranatural itu identik dengan kekuatan ibaratnya bahasa yang istilahnya itu simpelnya seperti ini. Identik dengan kekuatan ibaratnya perewangan gaib. Suatu contoh, seperti ini kayak santet. Ini namanya supranatural. Kalau orang Jawa jari ini ibaratnya perewangan. Nah, ini juga namanya supranatural. Jadi untuk sahabat-sahabat pemirsa YouTube, tolong dipahami antara supranatural dan spiritual. Ini beda, tidak sama. Bagi orang awam, supranatural ini juga dianggap spiritual. Spiritual dianggap supranatural. Jadi beda. Kalau spiritual ini luas, mempunyai perjalanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau spiritual Islami jelas dia jalannya di jalannya Allah. Jelas dia itu meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ini namanya spiritual, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semua agama mempunyai spiritual. Kalau supranatural itu identik dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Ini digali. Nah, dikeluarkan untuk kekuatan di dalam tubuhnya ini. Yang kedua, supranatural identik dengan perewangan. Banyak orang, kan komunitas indigo. Banyak orang itu melihat indigo. Orang indigo itu orang yang bisa melihat sesuatu yang kasat mata, goib. Padahal indigo itu sebenarnya bicara tentang warna. Itu menurut ketua Pulokit Sukomiarso, Mas Sukomiarso, YouTube-nya Sukomiarso channel. Nah, channel YouTube-nya Mas Sukomiarso tentang pertanyaan tentang indigo. Sebenarnya itu simpel, jawaban saya itu tidak terlalu bertele-tele. Jadi intinya semua ada sangkut pautnya. Jawaban saya video-video yang depan tadi, yang awal tadi. Jadi intinya saya seperti ini. Karena semua ini namanya sugesti. Nah, semua itu sugesti. Apa yang dimaksud sugesti? Nah, ibaratnya suatu contoh seperti ini. Yang namanya sugesti. Ibaratnya ada orang minta tolong sama saya, ya. Satu, yang terpenting dia itu percaya. Yang kedua, kita itu bisa meyakinkan dia bahwa dia itu minta tolong saya, itu dia itu sembuh. Sedangkan saya juga nggak bisa apa-apa. Karena apa saya bilang saya nggak bisa apa-apa? Kan sudah jelas saya jelaskan dari awal. Yang bisa apa-apa hanyalah Allah. Yang punya apa-apa hanya Allah. Yang bisa apa-apa juga hanya Allah. Semua ini hanyalah sugesti. Kalau yang minta tolong kita ini sudah percaya, terus yang menolong ini bisa meyakinkan, ya inilah nanti timbul kekuatan-kekuatan dari Allah. Ya kayak orang-orang indigo ini tadi, walaupun dia itu
Namanya sugesti, dia sudah menyugesti pikirannya, oh ini ada A, ada B, ada C, yang dikasih tahu sudah percaya, ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Bagi saya intinya seperti itu. Semua ini hanyalah Allah yang tahu, yang paham, yang apa, intinya hanyalah satu Allah. Semua ini intinya sugesti. Intinya seperti itu. Karena dunia apa ini juga dunia supranatural. Identik dengan sugesti. Problem-problem masyarakat sekarang kebanyakan itu, ya itu loh Pak Ji, intinya itu sibuk dengan urusan duniawi. Nah, kenapa manusia itu terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Karena manusia ini tidak ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi. Makanya ini kan sudah jelas dunia itu di genggaman kita, akhirat di hati kita, kematian di mata kita. Jadi dunia ini adalah ladang kita yang pertama dan ladang kita yang terakhir. Apa yang kita tanam di dunia ini, inilah besok yang kita bawa. Jadi intinya seperti itu Pak J. Yang terpenting kita tetap selalu ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi. Kalau kita tidak ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi, kita akan bingung dunianya, akan sibuk dunianya. Jadi pada intinya itu di Al-Quran juga sudah jelas. Nah, itu kan sudah diterangkan juga. Makanya kejarlah dunia. Satu, seakan-akan atau seolah-olah kita hidup seribu tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kejarlah dunia sampai kita modar, sampai kita mati nggak akan tercapai. Yang kedua, itu kan sudah dijelaskan juga. Dulukan atau kejar urusan akhirat. Dulukan urusan akhirat. Yang pertama, urusan dunia apapun itu akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, kejarlah atau dulukan urusan akhirat. Seolah-olah Anda nanti akan mati. Tetapi kalau kita mau mendulukan urusan akhirat, insya Allah urusan dunia apapun akan datang dengan sendirinya. Ini jelas, nggak mungkin Allah itu bohong. Intinya seperti itu Pak Ji. Ngeten Pak Kiai nggih. Kula sekecone manggil Pak Kiai atau Mas atau Boten Kiai, kula boten Kiai, wong kula niki tiyang pintu. Nggih, saestu kula niki tiyang pintu, tiyang bodho. Saestu. Tapi kula piyambak sebagai rasa hormat ya juga harus memanggil Pak Kiai. Mosok kula Pak Kiai pintu. Ki Ageng boten mawon, Ki Ageng Purwo boten mawon. Nggih, sedhi Ki Ageng Purwo nggih. Nggih langsung teng poin nggih. Kula ngeten Pak Ki Ageng Purwo nggih. Selama ini kita tahu di mana-mana tempat lagi trending dan viral dan juga banyak orang penasaran serta ingin tahu tentang Joko Kendil. Nggih, terus. Nah, sak menika nantinya apa yang dikatakan Pak Ki Ageng Purwo ini merupakan sebuah pandangan atau sebuah pendapat gitu. Artinya apa yang dikatakan Pak Ki Ageng Purwo nantinya itu merupakan sebuah pendapat atau pandangan dan itu sah-sah saja. Betul. Mengenai adanya narasi atau tentang Joko Kendil yang selama ini trending di media sosial, karena pun saya orang awam tentang hal itu, dengan ini kula ingin minta pendapat atau pandangan dari Pak Ki Ageng Purwo. Monggo. Oke. Tadi intinya untuk pandangan dari pribadi saya untuk menyikapi atau istilahnya itu menjawab desas-desus di telinga tentang Joko Kendil. Nah, intinya bagi saya itu simpel saja. Nah, intinya kita bilang simpel itu seperti ini. Semua itu tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau memang kacamata yang kita pakai itu hitam, kita itu melihat walaupun barang itu putih, merah dan sebagainya semua tetap hitam. Yang kedua, kalau kita itu istilahnya itu emang memandang Joko Kendil, kita itu sudah tidak suka, walaupun apapun yang dilakukan tentang Joko Kendil itu juga
tidak akan bener. Jadi kunci pokok intinya seperti ini. Kita semua hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Satu yang sempurna itu hanyalah Allah. Yang kedua, kita hidup di dunia ini tidak ada yang bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanyalah satu Allah. Yang ketiga, kita semua hidup di dunia ini tidak ada yang punya apa-apa. Hanyalah satu yang punya apa-apa, hanyalah Allah. Yang keempat, kita sudah jelas kita hidup di dunia ini hanyalah menunggu panggilan dari Allah. Sedangkan menunggu panggilan dari Allah itu tidak menunggu umur tua atau muda. Yang selanjutnya kita menunggu panggilan dari Allah itu tidak menunggu siang, malam, pagi, sore, atau kita tidak menunggu selesai kerja atau selesai beribadah. Jadi sewaktu-waktu. Yang selanjutnya intinya kita sesama ciptaan Allah apapun, yang terpenting kita itu saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah di dunia ini semua itu ciptaan Allah. Kalau kita tidak bisa menghormati ciptaan Allah itu dengan bentuk apapun, sama juga kita tidak menghormati Allah. Yang terpenting kita itu apa yang dijalankan oleh Joko Kendil, yang terpenting dia itu tidak merugikan manusia. Intinya seperti itu. Jawaban seperti saya. Yang penting tidak merugikan kita sudah. Yang berhak menilai manusia atau yang berhak menilai Joko Kendil baik buruknya itu bukan kita, bukan manusia yang berhak menilai Joko Kendil. Baik dan bagusnya itu hanyalah satu yang berhak, Allah. Intinya seperti itu, Pak. Walaupun Joko Kendil itu andap asor tawadu, tapi kalau orang itu yang dilakukan Joko Kendil seandainya tidak benar, keluar dari rel-rel, keluar dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau segi pandangnya itu sudah dianggap benar terus. Intinya seperti itu. Sedangkan kita itu semua itu ciptaan Allah. Jadi ada orang seperti ini, sebenarnya kita semua itu tidak berhak untuk menghakimi atau mengadili baik benarnya, baik buruknya. Yang berhak hanyalah satu Allah. Intinya seperti itu. Nyuwun pamit ya. Nggih, manut sama Sukoharso istilahnya kula mboten ngusir, mboten mundung, mboten. Daleme pundi, Pak? Oh, dari niku Mas, dari Sukosewu. Oh, Sukosewu. Dari ujung sana ya. Galeri Kampung Desa Ya. Jano. Tuh. Untuk Galeri Kampung Desa. terus sama Ranger Desa dan juga Pak Ji Channel tonggoku dewi iki. Siapa? Tonggoku dewi. Oke, sekian dulu untuk videonya. Dan ini matur suwun Ki Ageng Purwo Nggih, sami-sami. atas Sami-sami. penceraane. Nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Kula nggih istilahnya ngapunten nggih matur nuwun kagem dulur-dulur sedaya sampun kersa ngrawuhi bubu kula. Salanjutipun kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah bek menawi nggih to, bek menawi pituture kula wau, saran-sarane kula wau, omongane kula wau niku enten klodak kladuke kula ngomong. Wong kula niku nggih menungso sing boten sempurna, sing sempurna Allah. Kula menungso sing boten gadah napa-napa, sing gadah napa-napa nggih Allah. Kula menungso sing boten saged napa-napa, sing saged napa-napa nggih namung Allah. Dados pek menawi kula gadah lepat lupute kula ingkang kula senaja lan boten ingkang kula senaja, kula nyuwun pangapura ingkang agung saagung-agungipun. Sedaya sedulur kula ingkang mirsani YouTube-ipun sedulur-sedulur kula niki nggih, bek menawi enten sing lara, enten sing sakit, mugi-mugi penyakitipun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bek menawi enten ingkang gadah masalah rumah tangga, masalah hidup napa kemawon, mugi-mugi diparingi jalan keluar kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan sedaya sedulur-sedulur kula mugi-mugi diparingi bagas saras, ditebihaken kalih balak kalih coba, diparingi tambahi rezeki kalih Allah ingkang kathah ingkang barokah, nggih barokahi manfaati kangge keluarga lan kangge umat.
Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi